Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rahmat Al-Fajri dengan NIM 10918064011 ingin melanjutkan materi tentang sistem integrasi kita. Sebelumnya saya sudah membahas materi sistem integrasi ini terlebih dahulu, jadi teman-teman bisa mengakses di link deskripsi di bawah. Kita lanjut sistem integrasi. Yang pertama ada komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Lalu, data itu adalah berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi satu sama lain. Jadi data ini adalah merupakan bagian terpenting dari proses komunikasi data. Kita lanjut, komponen komunikasi data. Yang pertama ada pengirim, di mana itu adalah sebagai piranti yang mengirimkan data. Yang kedua penerima adalah piranti yang menerima data. Lalu datanya sebagai informasi yang akan dipindahkan. Lalu ada media pengiriman. Media pengiriman itu adalah saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Lalu ada protokol. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. Protokol dapat diartikan sebagai sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer, misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berjalan dengan benar. Komponen protokol yang pertama adalah aturan atau prosedur, yang kedua ada format atau bentuk, yang ketiga adalah kosakata atau vocabulary. Fungsi protokol, secara umum fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam komunikasi serta dalam bertukar informasi agar berjalan dengan baik dan benar. Kita lanjut. Di sini ada model layer OSI. Kita mulai dari bawah, PDN SPA. Ada physical layer, ada data link layer, network layer, transport layer itu berada di lower layer. Dan di upper layer ada session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, di sini model OSI ini mempunyai tugasnya masing-masing sesuai dengan ketentuan dan protokol yang sudah ada. Kita lihat OSI berkaitan dengan protokol internet. Di sini ada application layer. Di sini dia berfungsi sebagai protokol atau TCP/IP. Di sini banyak ada POP, ada NNTP, ada FTP dan HTTP. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang paling bawah ada fisik. Dia bekerja di network interface. Dia itu ada di Ethernet, FDDI, ISDN, dan ATM. Kita lanjut ke proses. Proses mempunyai thread. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Kontrol thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan satu tugas pada satu waktu. Thread merupakan unit dasar dari penggunaan CPU yang terdiri dari thread ID, program counter, register set, dan stack. Kita lanjut. Perbedaan thread dengan proses. Thread adalah bagian dari suatu proses. Tiap proses mempunyai informasi status dan sumber daya sendiri. Thread berbagi informasi, status, dan sumber daya dengan thread yang lain dalam satu proses. Tiap proses mempunyai alamat yang berbeda, sedangkan thread berbagi alamat yang sama. Lalu ada pergantian antar thread lebih cepat daripada antar proses. Contoh multithreading. Nah, di sini multithreading itu ada web browser dan web server. Kita lanjut, di sini kita akan membahas tentang file service. File service ini adalah file system terdistribusi atau distributed file system, disingkat DFS. Adalah file system yang mendukung sharing file dalam resource dalam bentuk penyimpanan persisten di sebuah network. Kita lanjut. File server pertama kali develop pada tahun 1970 dan Sun NFS Network File System menjadikan DFS pertama yang banyak digunakan setelah awal kemunculannya di tahun 1985. Kita lanjut. Nah, di sini gambarannya di mana file system itu berjalan. Ada klien dan juga ada servernya. Kita lanjut. Kebutuhan file system terdistribusi itu yang pertama adalah transparansi, di mana ada keseimbangan antara fleksibilitas dan skalabilitas terhadap kompleksitas dan performance dalam desainnya. Yang kedua, konkurensi file update, di mana perbaruan file serentak bersamaan antara file server dan klien. Terus ada file replication, di mana replikasi dapat untuk share load atau mempertinggi fault tolerance. Yang keempat ada hardware dan operating system.
Lalu ada fault tolerance, habis itu ada konsistensi, ada security dan efisiensi. Nah, di sini ada file service arsitektur. Teman-teman bisa lihat di sini adalah gimana rancangan atau core dari arsitekturnya si file service tersebut. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.